Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Dan saya senang sekali Pak Anton ya, Bapak Yanto. Saya hanya taunya Bapak Yus ya. Ayah dari Pak Yus bisa hadir. Dan sebenarnya bukan pertama kali beliau hadir. Kalau sempat ada di Jogja, ya ambil kesempatan untuk datang. Karena memang pekerjaannya ada di luar kota. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 1 ya. Ayat 12 dan 14. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Kita sudah membacanya tadi. Saya akan membacanya kembali. Ayat 12 dan 14 Filipi 1. Ini adalah kelanjutan dari studi kita dari surat Filipi. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil judul dalam bagian ini adalah tahanan yang bahagia. Tahanan yang bahagia. Kok tahanan bahagia? Ini terdengar seperti sebuah kata oksimoron. Kata oksimoron itu kata yang bertentangan dengan kenyataan. Saudara, tidak ada tahanan yang bahagia. Apakah ada orang yang berkata dia sebagai tahanan penjara dan bilang, saya bahagia jadi tahanan? Itu sesuatu yang aneh ya. Bagaimana orang bisa bahagia menjadi seorang tahanan? Bagaimana seseorang bisa menunjukkan kebahagiaan pada saat dia berada di penjara? Penjara adalah tempat di mana biasanya tidak ada kegembiraan. Penjara adalah tempat di mana orang hidup tidak menyenangkan. Dan penjara adalah mimpi buruk bagi banyak orang. Tapi saudara, ini real. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, surat ini ditulis oleh seorang Paulus yang berada di penjara. Paulus menulis ini sebagai seorang tahanan Romawi. Paulus adalah seorang tahanan. Dia seorang tahanan di Roma. Dan ini bukan kondisi yang terbaik yang pernah dia alami. Ini bukan tempat yang paling bahagia. Sebagai seorang tahanan, Paulus terikat secara fisik. Dia tidak bebas kemana-mana. Dan pelayanan Paulus sangat dibatasi. Dan di dalam tahanan inilah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi yang sedang kita baca hari ini. Ini yang disebut surat dari penjara. Ya. Saudara, ada beberapa orang di penjara ketika menulis surat. Dan ini Paulus di penjara bukan karena dia seorang penjahat, bukan karena dia habis merampok, bukan karena dia habis pukul orang. Paulus di penjara bukan karena dia layak di penjara, karena di penjara biasanya tempat orang-orang yang melakukan tindakan pidana atau kriminal. Ya,
Kita tahu ya. Saudara, apa tema surat Paulus kepada jemaat di Filipi sebenarnya? Saya ulangi ya, surat ini yang kita baca ini ditulis dari seorang tahanan di dalam penjara. Dan apa isi surat ini, temanya? Siapa yang tahu? Satu kata saja. Saya sudah mengulangi beberapa kali. Saudara tahu apa isi utama dari surat ini? Tentang apa? Halo? Saya sudah menyinggungnya dalam beberapa khotbah dari Filipi. Sampai ada yang tahu? Boleh katakan. Satu kata saja. Sukacita. Betul, ya. Surat ini tema utamanya adalah sukacita. Kitab ini ada 4 pasal dan berisi 104 ayat. Dan tema dari surat Filipi ini adalah sukacita. Coba kita lihat dalam ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Juga dalam ayat 18 ya, dikatakan tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Lihat pasal 2 ayat 17. Pasal 2 ayat 17 dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Terus pasal 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kemudian pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Paulus seorang tahanan. Dia di dalam penjara. Tapi dia berkata, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Saya gembira, saya happy, bersukacitalah. Lalu saya berpikir, apakah orang ini gila? Orang ini sering dipukuli. Ingat saudara, waktu sebelum dia dimasukkan ke penjara di Filipi, dia dihantemi oleh masyarakat sebagai penginjil. Apakah otaknya lagi kacau? Atau sebenarnya orang ini sedang berbohong? Dia menampilkan wajah Kristen yang baik, seperti yang saya sering dengar ya. Wah, orang Kristen seharusnya bersukacita. Ayo senang, ayo sukacita. Lalu dengan musik yang hingar-bingar, mereka bersukacita. Apakah ini cuma penampilan luar? Hanya topeng di luar? Kita perlu tahu apa yang membuat Paulus bergembira. Apa yang membuat dia ada sukacita? Saudara, saya ingin memberikan suatu pernyataan yang menurut saya merangkum keseluruhan kitab ini. Pernyataan itu adalah kedewasaan rohani dapat diukur dengan apa yang diperlukan untuk mencuri sukacita Anda. Jadi, apa yang diperlukan untuk mengakhiri pengalaman sukacita sebagai orang percaya ke area kemarahan, kepahitan dan apapun? Nah, ingin saya bertanya nih kepada anak-anak. Apakah Anda pernah nonton film kartun yang berjudul Winnie the Pooh? Saya menyukai sekali serial kartun Winnie the Pooh. Saya sering bertanya dalam hidup saya atau hidup saudara,
dalam setiap episode Winnie the Pooh, Anda akan menjadi karakter yang apa? Yang mana? Apakah Anda mungkin menjadi anak babi yang pemalu? Ini disebut Piglet. Piglet anak babi yang pemalu. Atau apakah Anda mau jadi Pooh Bear yang suka makan banyak? Atau apakah Anda mau menjadi kelinci yang ada kelinci ya, yaitu rabbit. Kelinci ini suka memaksa. Jadi kalau ada orang yang berkarakter suka memaksa, dia rabbit ya. Kalau ada yang suka makan banyak itu Winnie the Pooh. Pooh Bear ya. Kalau anak babi yang malu itu Piglet. Dan ada burung hantu yang bijaksana tapi membosankan ya. Siapa dia? Owl ya, apa nyebut bahasa Inggris itu? Owl. Terus ada karakter harimau yang selalu bersemangat, ulet, lincah, bernama Tiger ya. Dia setiap muncul langsung nomprok orang ya. Itu Tiger. Dan saya merasa Rasul Paulus cenderung menjadi Tiger, seorang yang bersemangat. Tapi ada satu lagi tokoh dalam Winnie the Pooh, orang yang secara lahiriah tidak pernah bersuka cita, orang yang tidak bersemangat. Siapa dia? Eeyore ya, Eeyore. Jadi Rasul Paulus kalau melihat pengalaman pahit dalam hidupnya sampai dia ada di dalam penjara, sebenarnya Paulus cenderung bisa menjadi Eeyore. Saya sudah melihat banyak orang seperti Eeyore, orang yang tidak bersemangat. Saudara, tetapi waktu saya membaca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara, Paulus adalah seorang tiger yang banyak semangat, ulet dan lincah. Saya ingin menemukan apa yang menjadi alasannya. Kalau dari segi pengalaman hidupnya, Paulus cenderung menjadi orang yang pahit, cenderung orang yang merasa kasihan pada diri sendiri. Tetapi dalam 3 ayat ini, Filipi 1 ayat 12 sampai 14 ya, kita menemukan alasannya. Dan ada 3 alasan di sini yang harus kita ikuti perkembangannya. Karena satu alasan akan berlanjut kepada alasan berikutnya dan alasan berikutnya. Jadi, yang hal pertama yang saya melihat adalah karena Paulus memiliki hasrat yang saleh, hasrat yang kudus, yang hasrat ilahi, yang patut dipuji. Lihat di dalam ayat 12b ya. Atau saya baca aja semuanya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kemajuan Injil. Jadi, walaupun Paulus ada di dalam penjara, Paulus memiliki gairah dalam hidup. Nah, ini pertanyaan yang cukup populer. Apa gairah hidup Anda? Apa gairah hidup Paulus yang membedakan Paulus dengan diri kita? Rasul Paulus dia memiliki gairah utama dalam hidupnya. Kalau saudara tahu apa-apa tentang Rasul Paulus,
saudara akan tahu bahwa dia adalah pria yang cukup teguh pendiriannya. Dia memiliki kepribadian yang kita sebut kepribadian A. Sangat termotivasi dengan satu fokus. Dan biasanya orang-orang seperti dengan kepribadian A inilah yang selalu sukses. Karena orang seperti ini, kepribadian A ini, dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah menyerah. Ya. Jadi setiap orang, saya dan saudara memiliki gairah utama. Gairah atau hasrat adalah apa yang mendorong Anda. Apa yang pikiran Anda pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang, gairah hidup dia adalah uang. Uanglah yang membuat dia bergairah. Jadi kalau apapun yang dia lakukan, kalau tidak dapat uang, dia tidak bergairah. Ya. Jadi orang seperti ini bisa muncul di dalam diri anak-anak kita ya. Ayo ngepel, ayo nyapu. Nggak ada respon. Lalu kita buka dompet kita bilang nih, ada 10.000, siapa yang mau ngepel? Langsung bergairah ya. Berarti gairah utama di dalam diri anak kita adalah uang. Dan saya melihat itu di Malioboro. Saya melihat itu di terminal ya. Di mana tukang becak berlomba menawarkan jasa ya. Bahkan sampai nunduk-nunduk, kita jalan diikuti ya. Ayo Pak, ayo ya. Terus apakah saya akan menulis di sebuah status, wah orang Jawa, orang Jogja itu ramah-ramah. Memang dia ramah saudara, betul? Tetapi apa yang mendorong dia melakukan itu? Adalah karena dia mau dapat uang, betul? Itu gairah utama dia, itu yang mendorong dia melakukan itu. Segala sesuatu yang dipikirkan adalah uang. Dan saya pikir banyak teman-teman seperti itu, saudara. Gairah utama dalam hidup dia uang. Dia bisa menjadi teman yang ramah, teman yang baik, teman yang begitu antusias di dalam diri saudara. Karena dia harap uang saudara. Itu gairah utama dia. Ada juga orang yang punya gairah yang lain, yaitu karir, ya, karir gairah utama dia. Dia bekerja keras, dia berusaha supaya karirnya baik. Itu yang diutamakan dalam hidup dia, karir. Dan ada bagian orang lain lagi, gairah utamanya adalah seni. Ya. Dia suka seni dan dia bergairah kalau aktivitas itu berhubungan dengan seni. Dan banyak gairah-gairah yang lain, saudara. Ya. Nah, apa yang menjadi gairah hidup Paulus? Sehingga apapun kesukaran yang dia hadapi, dia tetap bersuka cita. Saudara, gairah utama Paulus ada satu kata, yaitu Injil. Injil. Injil adalah berita yang mengubah hidup orang-orang. Itu adalah tujuan Paulus. Itu adalah hasrat utamanya. Itu adalah gairah utamanya. Dia selalu memikirkan Injil. Injil menjadi pikiran utamanya. Lihat di dalam ayat 5, ya.
pasal 1 ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Itu yang dia pikirkan. Dia tidak pikirkan kesukarannya, dia tidak pikirkan penderitaannya. Dia tidak pikirkan bahwa dia belum lama dipukuli di pasar, di kota. Tapi yang dia pikirkan adalah berita Injil. Kemudian dalam ayat 7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikannya kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Itu gairah utama dia. Kemudian ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kemudian ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan apa? Injil Kristus. Coba pikirkan, cuma dalam satu pasal ini dia menyebutkan beberapa kali kata Injil. Kalau kita melihat atau membaca di seluruh tulisannya, di seluruh surat yang dia tulis, ada berapa kitab? 13 kitab. Dia menyebut kata Injil sebanyak 72 kali. Artinya, itulah gairah utamanya. Itulah menjadi hasrat utamanya, yaitu Injil. Kalau saudara membaca Roma 1 ayat 15, ya, Roma 1 ayat 15 kalau bisa ditampilkan oleh Joel, ya, dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, ya. Sebanyak apa yang ada di dalam diri Paulus, sejauh keberadaan Paulus, itulah yang dia inginkan. Itulah hasrat dia. Dia ingin memberitakan Injil. Juga dalam Roma 15 ayat 20, ya. Roma 15 ayat 20 dikatakan, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, sebab aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Pertanyaannya, mengapa itu hasratnya? Mengapa itu gairahnya? Pada suatu waktu dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk menghentikannya. Sekarang itu menjadi gairahnya. Dulu sebelum dia percaya Yesus, Paulus orang yang mau menghentikan penyebaran Injil. Dia berusaha sekuat tenaga, dia bekerja keras supaya dia bisa menghentikan pengkhotbah-pengkhotbah Injil. Dia pergi ke Damsik untuk menghentikan pemberitaan Injil. Bahkan dia mau menyeret laki-laki dan perempuan yang kedapatan menjadi Kristen. Tapi setelah dia bertemu Yesus, setelah dia diselamatkan, justru Injil itu menjadi gairah dalam hidupnya. Mengapa? Karena Injil adalah satu-satunya yang dapat mengubah hidup dia. Injil mengubah hidup seseorang. Dan saya sudah melihat banyak pengalaman, cerita bagaimana Injil mengubah hidup seseorang. Jadi saudara, William Booth yang memulai bala keselamatan mengatakan, hasrat beberapa orang adalah untuk emas, gairah beberapa orang adalah untuk seni, gairah beberapa orang adalah untuk ketenaran. Dan dia berkata, gairah saya adalah untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Itu diucapkan oleh William Booth, pendiri bala keselamatan. Dan saya bayangkan, kalau ada Paulus di situ ketika dia mengatakan itu, saya yakin Paulus akan mendatangi dia dan menjulurkan tangannya.
dan berkata, kita sama. Karena Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Paulus sudah melihat kekuatannya. Sekarang Paulus memiliki gairahnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa hasrat yang saleh, gairah yang saleh patut dipuji. Ya. Paulus ingin memberitakan Injil, itu gairah utamanya. Ini patut dipuji. Nah, kita sudah melihat ini yang muncul, gairah Paulus, Injil. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Paulus menghadapi masalah. Kembali ke Filipi 1 ya, ayat 12. Bagian A dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku. Paulus mengatakan, saya mau supaya saudara-saudara tahu bahwa apa yang terjadi atasku. Ini yang kita garis bawah, yang kita sampai di sini dulu. Apa yang terjadi pada Paulus? Memang gairah yang saleh selalu mengundang masalah yang besar. Gairah yang saleh selalu melibatkan dan mengundang hasrat yang besar. Ketika kita bergairah untuk jiwa-jiwa, ketika kita memiliki gairah yang rohani, yang baik, maka iblis akan berjuang untuk waktu yang lama untuk melawan gairah kita itu. Iblis punya banyak pengalaman. Jadi ketika saudara mengatakan, saya bergairah untuk Injil, saya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa tersesat, saudara menjadi target. Iblis akan mengejar Anda. Ini adalah perang yang dia ikuti. Jadi saudara, kalau jemaat atau kita mau memenuhi amanat agung, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka, maka jemaat akan menjadi target di mana akan muncul konflik besar. Bahkan Yesus mengatakan bahwa iman terkadang bisa berakibat fatal. Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa kamu akan diserahkan ke dalam siksaan. Dan orang yang membunuh kamu akan menganggap bahwa mereka berbakti kepada Allah. Kamu akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Ya. Saudara, jadi inilah Paulus. Paulus memiliki gairah ini. Gairah Injil. Injil. Nah, kemudian dia berkata, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku. Apa yang terjadi pada Paulus? Di sini Paulus mau supaya pembacanya tahu apa yang terjadi padanya. Saudara, Paulus telah dipukuli berkali-kali sebelumnya. Ya. Dia mengalami kesulitan berkali-kali sebelumnya. Dan semuanya terjadi karena gairahnya pada Injil. Sekarang dia memiliki pelayanan di penjara. Ini bukan sesuatu yang dia harapkan. Kalau Anda memiliki pelayanan di penjara, Anda pergi ke penjara, bukan? Anda mengunjungi para tahanan. Selesai, Anda pulang. Dan Anda makan enak bersama keluarga. Tapi tidak demikian dengan Paulus. Dia tinggal di sana. Dia tinggal di penjara. Dan dia sekarang melayani di dalam penjara. Bukan itu yang dia harapkan. Dia duduk di penjara Romawi.
Dia tidak memiliki kebebasan untuk pergi keluar dan mendirikan jemaat. Dia ingin membagikan Injil di sini. Dia ingin membagikan Injil kepada banyak jiwa, tapi dia terjebak. Nah, saudara harus tahu, dia ada di Roma pada saat itu. Dan dia selalu ingin pergi ke Roma. Ini adalah bagian dari gairahnya. Dia menulis kepada orang-orang Roma dan dia berkata, doakan saya agar saya dapat datang kepada Anda dengan sukacita oleh kehendak Allah. Dan saya berharap saya bisa menyegarkan iman saudara bersama-sama dengan saya. Tapi itu bukan yang terjadi. Bukan itu yang terjadi. Sesuatu yang buruk terjadi pada Paulus. Dan inilah yang terjadi. Setelah perjalanan misinya yang ketiga, dia kembali ke Yerusalem. Dia berada di area candi dengan orang-orang lain yang sedang mengalami ritual, upacara ritual. Beberapa pemimpin melihat Paulus di sana. Mereka memulai kerusuhan dan mereka menyerangnya. Jadi, orang-orang kelompok-kelompok Yahudi yang membenci kekristenan melihat Paulus, mereka menggerumuni Paulus, mereka menangkap Paulus, dan mereka mau menghajar Paulus seperti seorang pencuri ya. Lalu tentara Romawi datang menangkap Paulus. Bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk melindunginya dari amukan massa. Lalu membawa Paulus. Dan waktu dia membawa Paulus, dia membuat Paulus dipukuli. Paulus mengeluarkan kartu kewarganegaraan Romawinya dan berkata, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya warga negara Romawi. Jadi, kemudian dia dibawa dari Yerusalem ke Kaisarea melalui laut, di mana dia menghabiskan 2 tahun. Dia melewati 3 cobaan. Dia berdiri di depan Felix, dia berdiri di depan Festus, dia berdiri di hadapan Herodes Agripa. Nah, setelah 2 tahun, dia akhirnya berkata, sudah cukup. Saya harus protes. Dia memprotes bahwa proses pengadilan ini gila. Dia mau mengajukan banding kasusnya kepada Kaisar Roma. Setiap warga negara Romawi memiliki hak itu. Jadi, akhirnya Paulus dimasukkan ke dalam kapal, bukan kapal pesiar. Ini bukan kapal pesiar putri. Ini adalah pelayaran penjara. Dan Paulus dimasukkan ke dalam kapal pelayaran penjara dan menempatkan dia di perahu itu untuk mengirimnya ke Roma. Dia hampir tidak berhasil sampai ke Roma karena kapalnya tenggelam. Paulus harus berenang ke pantai, tapi akhirnya pergi ke Roma. Di Roma dia dimasukkan ke penjara lagi. Semuanya ini terjadi di bawah kata-kata dia. Aku mendaki saudara-saudara semua supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini. Itulah yang saya ceritakan tadi. Itu yang terjadi. Ya. Jadi Anda tahu, penahanan selalu merampas kegembiraan Anda. Pembatasan dalam bentuk apapun merupakan tantangan bagi kegembiraan Anda. Paulus hidupnya dibatasi. Dia mau pergi ke Roma dengan bebas mengunjungi saudara-saudara, memberitakan Injil, tapi dia sekarang terkurung, dibatasi. Dia di dalam penjara. Mungkin Anda merasa seperti itu. Ada di sini yang terikat pada pekerjaan, sehingga Anda merasa terkurung dalam pekerjaan itu. Mungkin Anda yang merasa terjebak dalam suatu hubungan, sehingga Anda merasa terkurung dalam hubungan itu. Dan Anda memiliki gairah, tidak memiliki gairah lagi. Gairah Anda hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi
atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Wah, Paulus dia menjadi heran ya. Saya berpikir kalau saya bebas kemana saja saya bisa memberikan Injil. Saya berpikir dengan saya ditangkap maka Injil akan terhambat. Tapi justru apa yang terjadi pada saya ini menyebabkan kemajuan Injil. Saya pikir ini perkataan yang sangat revolusioner. Jadi dari gairahnya, kemudian masuk ke masalahnya, sekarang dia masuk ke perspektifnya. Ya, hal yang ketiga, dia melihat dari sudut pandang, satu perspektif, bahwa apa yang terjadi padaku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, ingat, tema surat ini adalah sukacita. 16 kali dalam surat ini kata sukacita, bersukacita ditemukan tidak kurang dari 16 kali. Kita sudah melihat objek sukacita Paulus, yaitu Injil. Kita sudah melihat tantangan untuk kegembiraan Paulus, hal-hal yang terjadi, penjara, pemukulan. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan alasan kegembiraannya. Semuanya diringkas dalam satu kata di ayat 12. Ini adalah kata lanjutan ya, lanjutan. Nah, dia berkata bahwa apa yang terjadi atasku itu justru menyebabkan kemajuan Injil. Kata Yunani untuk kemajuan adalah prokope. Paulus berkata ini menyebabkan kemajuan, ini menjadikan prokope. Kata ini berarti gerakan maju meskipun ada rintangan, meskipun ada hambatan. Ini membuat gerakan maju. Orang Kristen yang memiliki hasrat yang saleh, dia dihambat, justru dia makin merambat. Makanya saya bilang ya, di dunia ini kalau mau kekristenan itu mati, sekali lagi ya, kalau mau kekristenan itu mati, jangan bikin masalah kepada orang Kristen. Buat orang Kristen itu nyaman. Dan kalau dia nyaman, dia tertidur. Dalam sejarah kekristenan saudara, orang-orang Kristen makin dihambat, dia makin merambat. Kita tahu di Cina, ya, di Cina orang tidak bebas kebaktian, beribadah. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Tetapi justru kekristenan berkembang di negara Cina, ya. Dan kita melihat kekristenan juga berkembang di Arab. Mungkin kita tidak punya datanya, tetapi banyak orang-orang menjadi percaya kepada Kristus di Arab Saudi. Kekristenan sekarang berkembang di Israel. Di Israel, saudara tahu, kekristenan makin bertambah yang berasal dari Kristen Arab. Orang-orang Kristen Arab masuk ke Israel dan memberitakan Injil. Makin dihambat, dia justru merambat. Paulus berkata, apa yang terjadi padaku ini menyebabkan prokope, kemajuan Injil. Ya, walaupun ada kendala, ini terus Injil akan terus menjadi maju. Ya, dan dalam ayat 13, kalau Anda perhatikan ya, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, amati baik-baik di sini, ya. Dalam Kisah Rasul 28, Paulus ada dalam tahanan rumah. Dalam tahanan rumah yang dikontrak itu, dia dijaga 24 jam. Dan setiap 12 jam ada tentara yang bergantian menjaga dia. Dan tentara itu dirantai bersama dengan Paulus. Dan itu bergantian. Nah, karena ini penjara rumah, Paulus memang tidak diam begini. Dia bisa ke dapur, bisa ke ruang tamu, bisa ke tengah. Tapi dia dirantai bersama dengan penjaga ngikutin kemana saja. Memang Paulus tidak bisa keluar. Dia tahanan rumah. Dan setiap ada penjaga yang datang, Paulus, apa gairah utamanya? Injil.
Dan karena itu gairah utama, dia selalu berbicara Injil kepada gantian para tahanan. Dan rupanya banyak tentara Romawi yang menjadi percaya melalui kesaksian Paulus. Jadi mereka menjadi percaya. Paulus bercerita tentang Yesus Kristus yang disalibkan oleh tentara Romawi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang tentara yang bergantian itu mendengar Injil. Dan Allah bekerja sehingga mereka menjadi percaya. Jadi inilah kemajuannya. Paulus berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana. Paulus ingin ke Roma. Dan orang-orang Kristen di Roma merasa bahwa istana Romawi tidak bisa dijangkau dengan Injil. Nggak bisa orang masuk memberitakan ini istana. Tapi justru melalui pengalaman Paulus, melalui kesukaran Paulus, Allah membuat supaya Paulus berada di sana dan ketemu tentara istana. Dan saudara tahu siapa tentara istana ini? Ini adalah pasukan elit. Ini adalah praetorion dalam bahasa Yunaninya. Praetorion itu adalah pasukan khusus untuk kaisar. Jadi tentara khusus, elit. Kalau di kita ini Kopassus atau Densus ya, atau kalau tentara yang khusus menjaga presiden itu Nah, res itu susah ngomongnya ya. Itu tentara khusus. Jadi, saya pikir orang-orang Kristen di Roma berdoa supaya Injil menjangkau istana Romawi. Apakah ada di sini mempunyai asal tak Injil? Pokok-pokok doa kita hanya kebanyakan biar sehat, diberkati, ya, biar sukses dan sebagainya. Saya bisa menangkap itu gairah utama saudara. Tapi kalau saudara ada gairah untuk Injil, saudara akan mendoakan supaya Injil menjangkau pemerintahan, baik dalam pemerintahan tertinggi maupun yang terendah. Rasul Paulus pernah mendorong jemaat mendoakan, doakanlah para pejabat, ya, supaya mereka bisa mendengar Injil. Dan di sini saudara, Paulus melihat bahwa istana, ya, seluruh istana. Artinya dengan pemenjaraan Paulus ini, dengan pemukulan dan semua situasi yang sulit ini, justru Tuhan membawa Paulus kepada pegawai istana, prajurit istana, dan Injil masuk istana. Kalau kita melihat dikatakan di sini bahwa aku dan kebanyakan ayat 13 sehingga telah jelas bagi seluruh istana. Jelas bagi seluruh istana. Artinya ada prajurit, tentara-tentara yang menjadi percaya kepada Kristus melalui kesaksian Rasul Paulus. Tapi bukan hanya seluruh istana, dikatakan semua orang lain. Semua orang lain, orang-orang di Roma. Jadi begini saudara, waktu Paulus di penjara di rumah, ini tahanan rumah, tahanan khusus, ini secret service, ya, dia diisolasi. Tapi orang bisa mengunjungi dia. Jadi orang yang datang mengunjungi dia ke rumah itu, Paulus karena dia ada gairah utama yaitu memberitakan Injil, dia menginjili dan banyak orang menjadi percaya. Nah, jemaat bisa keluar rumah untuk memberitakan Injil. Paulus hanya bisa di dalam rumah. Orang yang datang kepadanya sehingga dia bisa memberitakan Injil. Nah, kemudian dia berkata ayat 14. Kita baca sama-sama ya, ayat 14. Saya ingin saudara pikirkan ini ya. 2, 3. Orang-orang Kristen di Roma enggan, takut, atau tidak berani bersaksi. Karena mereka sudah lihat Paulus berakhir di penjara. Paulus berakhir dengan pemukulan. Jadi di antara mereka menjadi takut. Ya, tidak nampak. Seperti gini ya. Kalau saudara lihat di Arab Saudi ya, perempuan pakai jilbab, laki-laki seperti biasa. Pasti saudara tidak tahu bahwa mereka itu orang Kristen. Karena itu sulit dibedakan ya. Tidak semua yang memakai hijab di Arab Saudi itu
orang Muslim. Ada orang Kristen banyak di situ, ya. Karena memang diakui kekristenan lebih dulu masuk Arab Saudi dibandingkan Muslim, ya. Dan kita ada gereja ortodok, ada kelompok-kelompok karena memang tidak nampak. Tetapi saudara, seperti di Roma, banyak orang Kristen yang enggan. Mereka tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi setelah mereka melihat bahwa Tuhan bekerja melalui Paulus dan Injil bisa diberitakan di dalam situasi apapun, maka timbul keberanian di dalam diri mereka, ya. Timbul keberanian karena dikatakan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Sekarang mereka tidak takut lagi, ya. Allah bisa menggunakan Paulus di dalam penjara. Mengapa saya tidak bisa menggunakan? Ya, Allah, walaupun Paulus terbatasi, Paulus tidak bisa kemana-mana, tapi nampak banyak orang menjadi percaya. Mengapa saya tidak? Ya, saya bisa melakukan itu. Nah, saudara, mungkin ada di antara saudara yang merasa berada dalam tahanan. Misalnya penyakit yang tidak kunjung sembuh, saudara harus berada di ranjang tempat tidur, saudara tidak bisa kemana-mana. Nah, mungkin ada lagi di antara saudara yang terlalu sibuk, sehingga saudara tidak sempat atau tidak terpikirkan untuk memikirkan hal rohani. Dan kalau sudah selesai kerja, waktu luang, saudara akan menghabiskan waktu pada hobi saudara. Tidak ada hal-hal rohani sedikit pun. Nah, saudara, tidak demikian dengan Rasul Paulus. Ada seorang tokoh, suatu cerita, ya, yang bernama Susanna Wesley. Pernah dengar itu Susanna Wesley? Susanna Wesley memiliki 19 anak. Saudara pikirkan betapa terkekangnya hidup dia karena harus mengurus 19 anak. Ada orang hanya 2 anak merasa terkekang, apalagi ini Susanna Wesley. Jadi walaupun dia merasa terkekang, dia sukacita. Dia bersukacita mengurus 19 anak. Dan dari 19 anak ini ada 2 anaknya yang bernama John Wesley, yang kemudian menjadi pengkhotbah terbaik yang pernah ada di Inggris. Dan yang satunya Charles Wesley. Charles Wesley menjadi pencipta lagu him yang ada di buku merah yang kita nyanyikan itu. Dan dengan kondisi seperti ini, Susanna Wesley berhasil membuat anaknya. Dia tidak merasa terkekang. Dan juga ada cerita yang saya catat di sini, ya. J.C. Penney, ya. J.C. Penney menghasilkan uang di perusahaannya. Perusahaannya berkembang, dia memiliki keuntungan. Dan biasanya setiap keuntungan 10% dia berikan dalam bentuk persepuluhan, dan dia hidup dengan 90%. Dan memang seorang orang Kristen seharusnya hidup dengan 90%, bukan dengan 100%. Yang 10% disisihkan, dikembalikan kepada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Tapi J.C. Penney, dia memutuskan, dia membalik. Dia akan berikan 90% untuk pekerjaan Tuhan, dan dia hidup dengan 10%. Mengapa? Karena dia ada hasrat untuk pelayanan Tuhan, tapi dia terkurung. Dia nggak bisa kemana-mana. Tapi ini yang dia lakukan. Dia memberikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan, supaya Injil disebarkan. Jadi dia hidup dengan 10%. Dan 90%-nya dia berikan kepada pekerjaan Tuhan. Ada John Bunyan, adalah seorang pengkhotbah di Inggris. Dia berapi-api dan dia melihat hasil yang bagus.
Dia ditangkap dan dia dimasukkan ke penjara. Di penjara dia tidak berhenti berkhotbah. Anda tahu, di dalam penjara itu dia berteriak berkhotbah. Para tahanan mendengarkan dari balik dinding. Dan di luar tahanan, orang-orang masyarakat juga pada berkumpul di balik dinding mendengarkan khotbahnya, John Bunyan. Mengapa John Bunyan melakukan itu? Karena hasratnya kepada Injil. Dan banyak orang menjadi percaya. Sampai akhirnya polisi harus memindahkan dia ke ruang isolasi. Dia dipenjarakan di bawah tanah, dipindahkan di bawah tanah supaya dia tidak bisa lagi berkhotbah. Tetapi orang-orang yang menjadi percaya, mereka pergi melanjutkan khotbahnya John Bunyan. Dan izinkan saya juga mengutip, Anda pernah dengar Martin Luther? Martin Luther menulis tulisan yang sangat bagus di dalam penjara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saya ingin menutup dengan ini. Apa yang menjadi gairah utama dalam hidup saudara? Apakah Injil sudah Anda lupakan? Injil adalah berita yang mengubah hidup banyak orang. Memang, jangan lupa, tidak lama lagi kita ada mission conference ya. Kita diingatkan kembali tentang tugas utama gereja, yaitu berita Injil. Kalau saudara tidak bisa pergi ke Kudus, saudara tidak bisa pergi ke Kalimantan, saudara tidak bisa pergi ke kota-kota lain di dunia ini, oleh karena saudara terkurung oleh karir, oleh pekerjaan, ada yang bisa kita lakukan. Kita bisa mendukung uang kita. Kita sisihkan sebagian dari uang kita untuk pekerjaan misi. Dan dengan uang ini kita sama seperti terlibat dalam pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa terlibat dalam doa untuk para pemberita Injil. Kita mendukung para pemberita Injil kemanapun mereka pergi. Inilah sebabnya Paulus disebut tahanan yang bahagia. Dia ada sukacita di dalam Tuhan karena gairah hidupnya. Kalau saudara ada gairah yang utama untuk Tuhan, ini gairah utama saudara. Saya yakin, bukan tidak ada masalah, tapi saudara akan melihat kemajuan nyata, kemajuan yang dibuat oleh Tuhan di dalam hidup saudara. Apakah saudara ada sukacita? Paulus bukan gila. Paulus waras. Dia sadar apa yang terjadi pada dia justru menyebabkan kemajuan Injil. Kiranya kita semua diberkati dalam kesaksian Paulus ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur melihat kesaksian Rasul Paulus, bagaimana Tuhan menggunakan setiap kesulitan, penderitaan yang dihadapi, sampai pemenjaraan, karena gairah yang ada di dalam diri hamba-Mu ini. Tuhan kiranya juga memberkati setiap jemaat di sini. Anggota-anggota jemaat akan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Setiap anggota jemaat akan mendahului, akan lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ada hal yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan ke Pak Yus.